Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Septinawati dengan NIM 07190111821. Di sini saya akan membahas mengenai perhitungan SPSS dengan uji Friedman dan uji perluasan median. Uji Friedman berlaku untuk K-sampel berpasangan dengan data yang berskala sekurang-kurangnya ordinal K lebih dari 2. Uji ini merupakan alternatif dari teknik analisis seragam dua arah. Uji ini tidak memerlukan anggapan populasi menyebar normal dan mempunyai ragam homogen. H0 yang diuji menyatakan bahwa sampel penelitian berasal dari populasi yang sama. Di sini terdapat soal. Pada sebuah pelatihan metode penelitian dilakukan evaluasi dalam setiap sesi. Evaluasi hasil pelatihan dilakukan setiap hari selama pelatihan. Pelatihan dilakukan selama 3 hari. Tabel berikut ini hasil evaluasi dalam pelatihan yang terdiri dari 6 peserta. Apakah terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan tersebut dengan taraf signifikansi 5%? Di sini terdapat tabel 1, yaitu hasil evaluasi pelatihan yang terdiri dari 3 hari. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Penyelesaian. Rumusan hipotesis. H0. Ketiga hari pelatihan metode penelitian tersebut mempunyai evaluasi yang sama. H1. Minimal ada 1 hari pelatihan metode penelitian mendapat evaluasi yang berbeda. Di sini terdapat keputusan uji. Jika nilai asinsik lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai asinsik kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kemudian buka SPSS. Pada variabel view, diisi pada nama, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Untuk desimal diganti dengan 0. Dan measure diganti dengan ordinal. Kemudian pada data view kita isi dengan data tabel 1. Kita kopikan ke SPSS. Nah, kemudian untuk menganalisis, klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan pilih K-Related Sample. Nah, kemudian pindahkan hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga ke test variabel. Kemudian centang test tipe dengan Friedman, dan klik statistik, centang deskriptif, continue, dan OK. Nah, setelah selesai, di sini terdapat deskriptif statistik, range, dan tes statistik. Nah, pada deskriptif statistik terdapat hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga dengan N yaitu jumlah datanya, dengan mean terdapat 8,17, 8,83, 8,17, dan terdapat standar deviasi, minimum, maksimum. Kemudian untuk hasilnya, lihat pada asinsik pada tes statistik didapatkan 0,580. Nah, kesimpulan, karena nilai asinsik yaitu 0,580 lebih dari 0,05,
maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa ketika hari pelatihan, metode penelitian mempunyai evaluasi yang sama. Kemudian, uji perluasan median. Uji ini menentukan apakah kelompok saling bebas atau ukuran tidak harus sama, ditarik dari populasi yang sama atau dari populasi yang bermedian sama. Variabel yang dikaji sekurang-kurangnya diukur dalam skala ordinal. Nah, kemudian terdapat soal yang kedua, yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara penghasilan keluarga per bulan dengan jumlah sepeda motor yang dimiliki. Dalam hal ini, penghasilan keluarga dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu penghasilan kurang dari 2 juta, antara 2 juta sampai 3,5 juta, antara 3,5 juta sampai 5 juta, dan penghasilan lebih dari 5 juta. Dalam penelitian ini, digunakan 50 responden. Jumlah sepeda motor yang dimiliki masing-masing keluarga disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini terdapat tabel penghasilan keluarga per bulan, yaitu kurang dari 2 juta, 2 juta sampai 3,5 juta, 3,5 juta sampai 5 juta, dan lebih dari 5 juta. Buktikan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan dengan taraf signifikansi 5%. Kemudian penyelesaian. Rumusan hipotesis. H0. Tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan. H1. Ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan. Keputusan uji. Jika nilai asinsik lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai asinsik kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kemudian buka SPSS. Pada variabel value. Untuk name, kita tulis jumlah sepeda motor. Kemudian yang kedua, penghasilan keluarga per bulan. Pada desimal 0. Untuk measure, kita ordinalkan semua. Pada values penghasilan, kita tulis 1. Untuk label, kurang dari 2 juta, tambahkan. Kemudian values kedua, yaitu 2 juta sampai 3,5 juta. Tambahkan values 3 dengan keterangan 3,5 juta sampai 5 juta. Values yang keempat yaitu lebih dari 5 juta. Right? Oke. Untuk penghasilan keluarga per bulan, yaitu value-nya sudah sesuai dengan yang sudah kita tambahkan pada variabel view. Kemudian untuk menganalisisnya, klik Analyze, Non-Parametric Test, dikasih dialogs, dan pilih Independent Sample. Kita tambahkan jumlah sepeda motor pada test variable list, dan untuk penghasilan kita tambahkan di grouping variable. Kemudian untuk define range, untuk minimum 1 dan maksimum 4. Continue. Dan pada test type,
centang pada median. Kemudian pada option kita centang untuk deskriptif, continue, dan OK. Nah, di sini terdapat deskriptif statistik, frekuensi, dan tes statistik. Dengan deskriptif statistik, yaitu terdapat jumlah sepeda motor dengan N-nya 50, mediannya 1,68, dan standar deviasinya 0,891 dengan minimum 0 dan maksimum 4. Dan penghasilan keluarga per bulan dengan N-nya 50, mediannya 2,52, standar deviasinya 1,111, minimum 1, dan maksimum 4. Dan untuk frekuensinya, di sini terdapat kurang dari 2 juta, 2 juta sampai 3,5 juta, 3,5 juta sampai 5 juta, dan yang terakhir yaitu lebih dari 5 juta. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di tes statistik. Untuk asinstiknya yaitu 0,927. Berdasarkan hasil SPSS, karena nilai asinstiknya yaitu 0,927 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan. Nah, cukup sekian video penjelasan kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.